أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Kalau dengerin baca Quran tuh teduh ya. Iya. Jadi hati tunduk gitu. Bang Ido ini di dunia terbalik, Pi. Dunia terbalik, iya. Bukan tukang ojek pengkolan. Karena dua-duanya itu sinetron favorit saya. Benar. Kadang saya suka ketukar-tukar pemainnya. Benar. Iya. Dan ayat yang dibacakan tadi itu tentang lapang dada. Betul. Jadi alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu Muhammad? Jadi hidup ini yang paling pokok bukan fasilitas, bukan kemegahan, bukan kemewahan. Kebahagiaan itu adalah ketika dia lapang dada. Rumah luas tapi hati sempit, Betul. menderita. Betul, Pak Ustaz. Rumah sempit tapi hati luas, bahagia. Iya. Dan kita untuk melatih ikhlas tuh gimana tuh, Abi, caranya? Ini biar Rizky Ridho nih yang muda-muda. Iya. Ini katanya mau nikah bentar lagi nih, mau cari jodoh. Ini Masya Allah namanya juga sudah jawaban dari Bang Denny tadi. Kan Rizky Ridho. Kata Bang Denny caranya gimana supaya ikhlas? Ya pertama kita harus ridho dengan rizki Allah SWT. Karena rizki Allah yang ngatur. Gak bisa kita mengatur Allah. Maka ketika datang rizki itu bisa berupa istri, bisa berupa anak. Terima dengan ridho, lapang dada. Ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan rizki ini. Aku ridho dengan pemberianmu. Seperti itu. Terkadang juga cobaan atau masalah itu juga rezeki buat kita supaya kita mawas diri ya Pak Ustadz. Benar. Ya? Betul. Iya. Ujian itu juga rezeki ya Pak Ustaz. Benar, itu ujian juga rizki. Supaya kita, syaratnya satu. Jangan ngomel, jangan kecewa. Lapang dada. Ketika lapang dada menjadi rizki. Ketika kecewa menjadi musibah. Nah, Iya. Dengan kondisi seperti ini kan jadi menghambat kita untuk bertemu. Tapi di sisi lain kita tetap harus bersilaturahmi. Gimana nih, Abi? Justru pengajian sekarang ini semakin padat bagi para ustadz dalam suasana wabah corona. Misalnya dulu saya sehari mungkin hanya ngisi pengajian 3. Ya, subuh, zuhur, isya. Sekarang sudah bisa 6 kali, 7 kali. Karena live streaming terus. Jadi subhanallah dari subuh sudah live streaming. Duha live streaming lagi. Di berbagai komunitas mereka minta. Malah dahsyat sekali. Luar biasa. Ustaz, kalau untuk melatih ikhlas dan sabar itu seperti apa Ustaz? cielah. Masya Allah. Ikhlas artinya murni karena Allah. Oke. Ini ikhlas. Ikhlas. Semua sesuatu yang kita kerjakan karena Allah. Ada 2 syaratnya. Pertama karena Allah, segi niat. Kedua, benar dengan tuntunan Allah. Kalau salah nggak bisa ikhlas. Nggak bisa. Saya korupsi ikhlas karena Allah. Nggak bisa. Karena itu adalah dosa. Jadi harus benar amalnya. Jadi karena Allah amalnya. Yang kedua amalnya benar. Itu kalau ikhlas. Tapi kalau sabar, itu lebih kepada ujian. Pertama, sabar mentaati Allah. Yang kedua, sabar jauhi maksiat. Yang ketiga, sabar jalani ujian. Ada pertanyaan gini, Bi, yang kita kalau mau tuh silaturahmi lebih dari 3 hari itu dosa besar. Itu gimana, Bi? Kalau tidak silaturahim, Selama 3 hari kalau marahan. Tidak- gitu. maksudnya tidak minta marahan. maaf, tidak minta Ya, maaf. itu kalau marahan Bang Denny nggak boleh. Bang Denny misalnya marahan sama istri sampai 3 hari lewat, jangan. Betul. Karena dia ada haknya, termasuk teman-teman juga saudara. Misalnya Bang Raffi sama Bang Denny misalnya marahan, kemudian lebat 3 hari itu dosa. 2 hari segera minta maaf. Nggak apa-apa. Minta maaf lebih bagus, lebih mulia daripada ego. Aku ngapain aku mengalah? Itu justru dipimpin oleh dosa, oleh maksiat.
Itu Ayu Dewi, makanya kayak gitu. Ini sama suaminya kadang, Pak Ustadz, maaf nih maksudnya seminggu, jadi seminggu depan masih cerita hal yang sama. Udah maafin aja, maksudnya meminta maaf duluan juga nggak masalah Bu Ayu. Pak Ustadz, kalau misalnya minta maaf itu walaupun bukan kita yang salah tuh gimana? Nah nggak apa-apa. Nah itu istri saya sering. Oh gitu ya, iya. Ya maksud saya kalau sama istri saya kalau lagi ada salah paham saya minta maaf Pak Ustadz gitu. Jadi walaupun yang salah, misalnya nih saya lagi berantem sama Pak Denny, yang salah Pak Denny. Tapi udah mau 3 hari nih, saya hari kedua Iya. telepon Pak Denny gitu, walaupun Iya. Pak Denny yang salah. Berarti semua kebaikan Bang Denny dipindahkan ke yang memaafkan. Wah, Masya Allah. itu Pak Ustadz ganjarannya. Iya, langsung. Kalau Rizky Ridho nih kan kembar nih, ada nggak sih suka selisih pendapat gitu? Biasanya kan kembar tuh kita taunya kompak Kalau aja. kita sering banget. Sering banget. Yang namanya selisih pendapat itu setiap jam, setiap menit kali ya. Dan itu pasti kalau marahan ya marah gitu. Tapi begitu beberapa menit kita baikan lagi. Itu bedanya. Kalau Nggak kita- minta maaf, udah tiba-tiba baikan. Baik aja, Dari baik hati aja. berarti itu udah Iya. insting yang berbicara. Paling 1 jam paling lama marahan. marahannya itu. Nah saya penasaran kalau kembar gini ntar kawin istrinya itu satu-satu apa satu berdua sih? Ya nggak bisa lah. Kamu satu-satu. Kalau satu-satu gimana, San? Kalau satu berdua repot juga. Nggak ada. Makanya saya nanya aja, nggak usah penasaran, kan mirip gitu ya. Iya. Tapi kalau walaupun dalam kondisi seperti sekarang, silaturahmi itu tetap harus dijaga ya, Bi. Iya, benar. Kita harus menjaga silaturahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak bisa egois, tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama, kita harus sinergi, tolong-menolong. Kita butuh air hujan untuk turun. Tapi hujan tidak akan turun tanpa matahari. Nah, matahari mengirimkan panas, maka menimbulkan uap, uap mengirimkan hujan, dan tumbuhlah pohon-pohon. Kita butuh pohon-pohon untuk makan buah. Semua itulah sinergi alam semesta. Nah, kita juga butuh seorang istri yang mendampingi kita. Apa makna seorang laki-laki tanpa seorang istri? Nah, itulah dia. Jadi kita tidak bermakna jiwa kita tanpa seorang perempuan yang menghargai kita, memuliakan kita. Jadi makanya kalau kita pas punya istri, kita benar-benar jaga kemuliaannya. Jangan sampai disakiti perasaannya. Muliakan dia. Jangan sampai disinggung-singgung perasaannya. Karena apa? Karena istri itu halus perasaannya. Bagaikan kaca. Ketika dia tersentuh, das! Langsung pecah. Bagaimana cara menyatukan kembali? Itu sulit sekali. Tidak mudah itu. Benar tidak mudah mengembalikan kaca setelah pecah. Ya benar Bayu ya? Iya. Kalau ini udah bukan pecah lagi, udah remuk kayaknya. Mohon maaf Pak Ustadz, boleh video call sama suami saya nggak sih? Berarti silaturahmi tidak harus bertemu secara fisik ya Pak Ustadz ya? Apalagi sekarang sudah mudah. Kita bisa video call, bisa live streaming. Masya Allah sekarang tuh oleh Allah dimudahkan ya. Nggak harus jabat tangan begini, enggak. Sudah, nggak harus pelukan begini. Memang dalam hadis ada al-mu'anaqah, artinya dia benar-benar saking rindunya, kangen, lama nggak bertemu, kita pelukan gitu. Sekarang sudah sangat luar biasa kesempatan. Tapi kalau sedang konflik ya, misalnya Mbak Ayu sedang konflik sama suami, jangan sekali-kali lewat WhatsApp, lewat live streaming. Karena itu memperbesar masalah. Jangan. Jadi kalau konflik selesaikan berdua, berdamai, saling menceritakan curhatnya. Betul. Atau lewat catatan harian. Tolong dibaca Mas, ini isi hati saya. Itu lebih bagus daripada WhatsApp terus, itu semakin sakit hati. Gak Iya pernah selesai. Pak, bener ini aku pulang jam berapa? Gitu doang kalau lagi kan itu menimbulkan stigma yang berantem, marah-marah. nggak bagus. Kalau saya sama istri, Gara-gara anda tiap Pak Ustadz ngomongin konflik ke saya. Padahal banyak. Kita kan peduli loh. Ini peduli loh biar Anda tuh menyelesaikan masalahnya dengan kalau baik. saya Pak Ustadz kalau lagi marah sama istri, saya sampai istri saya, istriku kenapa engkau bermurung durja hari ini? Begitu. Kita ngobrol baik-baik, komunikasi. Kayak baca puisi. Lu gak pernah gitu suami lo? Tapi kan setiap kalau suami istri, saya sama istri saya nih gimana kalau pas mau tidur kan kita berbicara. Jadi kadang istri saya suka tidur ke belakang, saya bilang, udah sini coba ngobrol. Saya selalu gitu Pak Ustadz. Jadi masalah itu tidak ada saya menyelesaikan itu di nanti-nanti itu nggak ada. Sesegera mungkin, tapi sudah dalam keadaan tidak emosi lagi. Ini biasanya kan kita kalau kita ngelihat nih Iya. orang berpasangan suami istri, biasanya orang yang marahan itu sampai orang lain tuh tahu, tetangga tahu, itu gimana tuh? Nah, Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Wahai para suami dan istri, kamu pakaian bagi istrimu dan istrimu pakaian bagimu. Ya. Pokoknya gini, kalau ingin bahagia,
Jangan bikin masalah dengan orang yang terdekat denganmu. Kalau masalah sama orang lain, jauh dia. Sudah, nggak apa-apa, nggak kontakan. Tapi kalau masalah sama istri, kita gimana tidur di atas dipan yang sama, di rumah yang sama. Makanya kalau dengan orang terdekat denganmu, dengan anak, dengan ayah, dengan ibu, segera memaafkan. Karena itu satu rumah dengan kita. Iya. Baik, sekarang kita berempat, kita belajar dari Rizky Ridho dengan lagu dia Hijrahku. Masya Allah. Empat mood kita. Ini dia. Abi, terima lagu kasih barunya banyak, Abi. Rizky dan Ridho, Hijrah. Bahagia banget. Amin. Insya Allah. Amin. Abi sehat selalu Abi, terima Ketemu kasih. lagi Abi, sehat Ya. selalu insya Allah. Amin. Ini ambilin mic-nya dulu nih buat Rizky Ridho.